بهم التي كانوا عليها لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة جعلنا عليه ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Baik, para peserta webinar sekalian yang kami hormati, berikutnya akan mendengarkan sambutan Ibu Ketua STAN Runding Melabu kepada Ibu Dr. Ibu Nadia MAD, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Dirjen Penis, Bapak Direktur PT KIN, yang kami hormati Bapak Kanwil Kemenak Aceh, dan yang kami hormati Bapak para pimpinan STAIN Tengku di Rundeng Melabu, yang kami hormati narasumber kami Bapak Reza Ilya PhD, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis yang kami muliakan, dan para peserta webinar moderasi beragama dan tantangan era disrupsi yang kami muliakan. Penguatan moderasi beragama di perguruan tinggi menjadi satu tuntutan saat ini, terlebih sebagai gerbang pengetahuan dan tempat pembinaan calon pemimpin bangsa di masa depan. Perguruan tinggi dituntut untuk selalu dinamis. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan formula untuk setiap persoalan yang dihadapi bangsa saat ini, termasuk keberlangsungan kehidupan beragama yang modern. Moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama hari ini bertujuan untuk membentuk pola pikir inklusif dan mengembalikan semangat kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya terdapat 4 nilai utama moderasi beragama yang diharapkan, yaitu komitmen kebangsaan, kerukunan, anti kekerasan, dan kearifan terhadap budaya lokal. Dalam hal ini, STAIN Tengku di Rundeng Melabu selaku perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki peran untuk
menanamkan, mengekspresikan dalam mengaktualisasikan nilai dalam setiap kegiatan akademis, terutama dengan pelibatan mahasiswa selaku insan akademis dalam kajian-kajian moderasi beragama. Pengembangan pendidikan moderasi beragama dapat dilakukan melalui penerapan sikap humanis, realistis, inklusif, adil, kerjasama, dan toleran dalam seluruh aktivitas akademis di kampus. Dosen selaku pendidik harus mampu menjadi contoh dalam aktualisasi nilai-nilai tersebut. Pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi juga harus sejalan dengan perkembangan teknologi informasi hari ini. Sivitas akademik, terutama mahasiswa, harus dibekali pengetahuan teknologi informasi yang memadai, sehingga mampu dimanfaatkan untuk menyebarluaskan pesan-pesan moderasi beragama. Selain itu, mahasiswa selaku generasi milenial juga harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, sehingga dapat menghilangkan sikap eksklusif acuh dengan kondisi sekitar yang melekat pada diri mahasiswa hari ini. Hal yang tak kalah penting adalah adanya ruang dialog yang komprehensif di lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam. Beranjak dari pemikiran di atas, STIN Tengku Dirundeng Labo telah membentuk satu unit khusus yang kita namakan dengan Unit Serano Moderasi Beragama. Unit ini berfungsi sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama bagi sivitas akademika STIN Tengku Dirundeng Labo dan masyarakat secara namun keberadaan unit kajian moderasi beragama ini disosialisasikan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga terbentuknya satu kesamaan pemahaman untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan kegiatan ini adalah memperkaya kualitas pengetahuan sivitas akademika STIN Tengku Dirundeng Labo pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan kegiatan ini merupakan respon kebijakan terhadap kebijakan Kementerian Agama untuk melahirkan unit kajian moderasi beragama sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024. Di samping itu, kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan formulasi pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam menyusun langkah-langkah pendidikan moderasi beragama di STIN Tengku Dirundeng Labo. Kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom dan narasumber kita, di mana keynote speaker pada kegiatan ini adalah langsung Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Fahrul Razi. Namun beliau minta maaf berhalangan hadir dan beliau telah mengirimkan videonya yang terkait dengan pesan-pesan beliau yang berkaitan dengan moderasi beragama dan launching unit kajian selama moderasi beragama STIN Tengku Dirundeng Labo. Sementara itu narasumber yang lainnya kita ada untuk webinar ada 3 orang narasumber, yaitu Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian saya sendiri dan Bapak Reza Ilya PhD, beliau adalah dosen UIN Araniri Banda Aceh. Selanjutnya kami memohon arahan dari Bapak Menteri Agama dan juga beliau memohon juga wejangan karena beliau kita minta juga sebagai keynote speaker. Setelah itu kami meminta beliau untuk
melaunching kegiatan unit Selama Moderasi Beragama. Berhubung Bapak Menteri Agama tiba-tiba, walaupun beliau pada awalnya sudah menjanjikan akan hadir bersama kita, tetapi tiba-tiba beliau mendapat dihubungi oleh Bapak Presiden, ada pertemuan mendadak sehingga beliau minta izin dan kirim salam. Selanjutnya kita melihat video yang telah dikirim oleh Bapak Menteri Agama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu yang utama. Tapi di sini ini ditulis Bayu ini masih jam iya dan yang kapan? Iya. Sekarang duduk. Legislasinya sekarang. Kamu kan tanggal berapa sekarang? 21. Aku bukan lagi ke lab. Kalau kamu naikin sebelum Ibu ada SK turun, benar. Kalau aku naikin caranya, aku menyalahi. Lah om kan ngalayu, udah ngerti ya. Nah kemarin tuh ngomong sama Kapak sama ini, Iya. Ayu kan, malah kata Kapak itu kan masih jabatan Pak Besol. Maaf, ini ada sebagai Pak Besol yang masih kami ini ya Justru salah. Nah jadi kamu ini baik, kamu minta tanda tangan sama Pak Besol buat deh tanggalnya sebelum ini turun katanya. Namanya salah. Dalam untuk aturan hukum itu, ya. Saya jelas. Kalau ini ada yang berbicara ini. Pejabat lah dilantik, ada SK Ibu Kodaria. Aku ngomong dengan Ibu Ayu. Begitu ada SK itu, aku sudah tidak berhak lagi. Minta tolong ini itu apapun namanya, termasuk rapat tidak berhak lagi atas nama Tolen. Nah ini sekarang tanggal 21, bukan aku lagi. Kalau dia mengangkat di masalah ini, aku kenal. Kedengaran ini suaranya. Lo udah berhak lagi itu. Tidak, ya, kecuali kalau kamu bikin sebelum SK turun. Demi Allah, aku bukan pedagalan. Aku profesor, aku malu. Iya, jadi cek mana? Nah, Ibu aku dari ya. Solusi. Iya. Halo. Baik. Saya kembali jelaskan bahwa Tramo itu diambil dari istilah yang sudah asing di Aceh, bahwa istilah untuk menyebut sebuah ruang tamu di rumah Aceh. Ya. Jadi rumah Aceh itu Tramo itu sangat luas dan kita berdiskusi tentang berbagai hal, biasanya untuk kegiatan apapun itu sebagai ruang penyambutan. Kemudian itu juga belum datang. Juga jabatan juga. Tramo itu Jadi bisa bantah. konsep egaliter, kita bisa duduk lesehan berbarengan dengan jabatan saya. negara yang lain atau yang tinggi atau lebih rendah gitu ya. Nah, begitu yang kita inginkan sehingga beragama di Sains Melabuh juga mengakomodir. Kalau jujurnya, aku enggak lah. Terakhir hari ini mendorong pada aku minta lindungi. Siap. Aku jujur paling enggak dulu. Mohon maaf, ini saya merasa bising ya karena ada diketahui oleh tolongnya. Ya. Nah, kalau dia ini yang aku nyelamatkan kan. Kenapa begini Pak Hajar? Sekarang ngeri sekarang. Tidak salah. Dan itu juga kan sekarang mendaftar. Kami bingung terakhir hari daftar kumpul kok. Ini tanggal 10 juga kan?
Unmute itu. Ya. Baik, ini kita akan mendengarkan pidato Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Fakhrul Razi. Ya, disilahkan untuk menyimak. Untuk sidang mereka juga bisa mereka lepas kalau lima besar Ini bukan ya? ya ini Tambah ya. Nah, ada masuk suara Pak Menteri nggak masuk? Warmo harus dilegaliskan ya. Sudah ya? Prof, terima kasih banyak. Oke, salam oke. Semoga saya selalu berkantor. Oke, amin, amin, robbal alamin. Profesor itu unmute. Minta tolong di anu kan ya, kamu lindungi aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di unmute aja semua. Di rapat kan ya pintu ya? Ya, mau berdepan. Nggak kedengaran justru. Seperti KPKN. Kakak anu. Oh, lah jaringan. Gini ya. Nggak gitu ya. Itu bagaimana kita kakak. Ntar ya. Bagi dua biar. Enggak lewat ya. Hidup nih. Hidup. Saya nggak nampak ya. Tahun 2024 bahwa merupakan komitmen kita untuk terus kita kawal bersama. Moderasi beragama merupakan agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang adalah bangsa dan negara. Adalah
agama, yaitu agama diturunkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk kepentingan manusia. Yang butuh terhadap agama adalah manusia, bukan Tuhan. Jadi agama itu sebagai sumber inspirasi dalam problem manusia, bukan sebaliknya. Gula, 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 gula. Ya, masuk. Suara saya masuk. Ya, mohon maaf ini saya ulangi kembali karena ada yang terpotong tadi. Jadi mohon maaf kepada seluruh audien, pendengar, dan para pembicara sekalian karena ada kesalahan teknis yang terjadi di tempat kita. Apakah tadi listrik atau apa begitu. Jadi ini kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Menteri Agama yang sudah menyampaikan pidatonya, walaupun tadi banyak
sisi yang terputus, barangkali nanti kita bisa lanjutkan kembali dengan apakah pembagian link pidato beliau. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan materi dari para pembicara yang akan disampaikan secara estafet oleh 3 pembicara kita, yaitu Ibu Ketua STAIN Tengku Dirundeng Melaboh, Ibu Dr. Inayatillah MAG, kemudian Bapak Riza Idria PhD, kemudian ada Ibu Profesor Armani Lubis dari UIN Jakarta. Baik, untuk menghemat waktu kita akan dengarkan materi dari Ibu Ketua STAIN Tengku Dirundeng Melaboh. Ya. Oh ya, Pak Riza dulu ya. Kita akan dengarkan materi dari Pak Riza Idria yang akan berbicara terkait moderasi beragama dalam konteks keacehan. Kita berikan waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk berbicara. Kepada Bapak Riza Idria, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama saya memberikan penghormatan kepada Ibu Ketua STAIN Dirundeng Melaboh, teman-teman panitia yang sudah memberikan kehormatan bagi saya untuk berpartisipasi dalam acara yang berbahagia ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada STAIN Dirundeng Melaboh. Semoga semakin jaya dan sukses bagi pendidikan Aceh. Penghormatan saya berikutnya kepada para narasumber, kepada Ibu Prof. Armani Lubis, kepada Ibu Dr. Inayatillah, kemudian juga kepada guru-guru saya, teman-teman, sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di platform Zoom meeting ini. Mungkin tadi sudah beberapa kali kita mengalami disrupsi, yaitu yang sebenarnya dimaksud dengan disrupsi ketika ada satu flow acara atau satu kegiatan atau satu gagasan tiba-tiba terputus dengan berbagai macam sebab. Dan hari ini kita sedang berdiskusi tentang satu tema besar tentang sebenarnya tentang moderasi beragama di era disrupsi, tetapi yang diberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang moderasi beragama dalam konteks keacehan. Kalau diizinkan saya akan membagikan sedikit pointer apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Oke. Jadi ini adalah beberapa hal yang mungkin akan menjadi bahan dasar diskusi dari saya yang nanti akan kita elaborasi lebih lanjut ketika kita diberikan kesempatan oleh moderator untuk menerima atau memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan ataupun tambahan dari peserta. Saya akan memulai sedikit dengan satu tinjauan filosofis sebenarnya tentang konsep moderasi. Tadi sudah kita dengar walaupun terputus-putus dari Bapak Menteri Agama maupun dari apa yang disampaikan oleh pengantar dari Ketua STAIN Melaboh bahwa moderasi ini merupakan satu konsep yang sekarang dipromosikan oleh Kementerian Agama. Dan ini sebenarnya memang tidak spesifik kepada umat Islam, tapi memang ya moderasi beragama kepada semua pemeluk agama. Sebagai sebuah konsep, jika kita merujuk kepada teori-teori ilmu sosial, ini adalah sebuah konsep yang itu baru sebenarnya, yang berbanding lurus dengan
peradaban Barat. Ini konsep yang sangat Barat sebenarnya, yang merupakan kalau kita baca telah dari misalnya tentang kebangkitan sekular modernism atau orang sekular modern yang ditulis oleh Talal Asad atau political theory seperti Wendy Brown, itu mengatakan bahwa konsep moderasi ini berbanding lurus dengan proyek modernity, dan ini juga sebenarnya jika kita telisik lebih lanjut lagi itu sangat berhubungan dengan bagaimana orang Barat itu menilai peradabannya dan problem-problemnya sendiri. Ya sebenarnya walaupun kemudian hari ini narasi yang paling besar ketika orang berbicara tentang moderasi beragama itu telunjuknya diarahkan kepada Islam dan Muslim, tetapi secara konsep ini dibangun dengan peradaban Barat melihat bagaimana ortodoksi dalam agama Kristen dan juga sebagai sebuah satu konsep ketika mereka setelah proyek imperialisme Barat di Timur, mereka berkenalan dengan agama terutama Islam, dan di situ kemudian muncul istilah fundamental di situ ya. Jadi fundamental dengan moderasi ini juga dua hal yang sangat baru sebenarnya kalau kita kaji sebagai sebuah konsep. Dan kedua hal ini sebenarnya juga awalnya bukan konsep hanya yang terkait dengan agama. Misalnya konsep fundamentalisme itu tidak spesifik diajukan kepada orang beragama, karena setiap pribadi itu selalu punya kemungkinan menjadi fundamentalis, ya, karena dia definisinya sangat sederhana. Ya. Ketika seseorang menganggap bahwa tidak ada kemungkinan lain, itu seseorang secara otomatis jatuh kepada menjadi seorang yang fundamentalis. Itu baik itu dalam hal beragama maupun dalam cara berpikir atau ideologi lainnya. Kemudian apa itu moderasi beragama? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang juga penting dipikirkan, karena ini sebuah konsep yang tidak baku, artinya dia perlu kita lihat konteks penggunaan, konteks sejarah, konteks kemudian peradaban, dan waktu. Jika misalnya Barat hari ini dalam melihat Saudi, misalnya dalam beberapa tahun terakhir saya berada di Amerika dalam menempuh pendidikan saya, itu saya sering membaca New York Times pada waktu melihat beberapa move yang dilakukan oleh Pangeran Mohammed bin Salman misalnya di Saudi Arabia. Misalnya sekarang sudah mengizinkan perempuan menyetir, itu dianggap sebuah refleksi dari sikap moderat. Sementara hal tersebut bukan sesuatu yang ukuran moderat di Indonesia, karena dari dulu orang di Indonesia itu sudah menyetir mobil, perempuan sudah berada di ruang publik. Jadi yang disebut dengan dirayakan moderasi dalam konsep New York Times ketika melihat apa yang dilakukan oleh Prince Mohammed bin Salman itu bukan sesuatu yang kompatibel dalam kita melihat moderasi di Indonesia. Nah, kemudian itu akan menjadi pertanyaan berikutnya, siapa yang moderat? Kalau moderat atau moderasi beragama itu disebut sebagai jalan tengah, siapa yang berada di tengah? Lalu siapa yang berada di pinggir? Siapa yang berada di tubir? Dan kenapa tengah lebih baik misalnya? Ya, misalnya apakah kalau ukurannya adalah posisi, apakah sekolah misalnya sekolah dasar, sekolah menengah dengan S1, apakah lebih bagus sekolah menengah dibanding dengan S1 dan SD? Jadi tentu saja dalam empirik itu tidak bisa dikatakan bahwa yang di tengah itu selalu lebih bagus. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang harus direfleksikan dan dipikirkan bersama. Kemudian bisakah seorang menjadi agamis tapi tidak menjadi fundamentalis? Ini juga sebuah pertanyaan yang harus menjadi bagi saya bahan diskusi teman-teman, terutama sekarang yang sudah meluncurkan serama moderasi di Stein di Runding misalnya. Nah, ketika kita maju sedikit tentang moderasi beragama di Aceh, ini kita tidak bisa melepaskan stereotip yang awalnya mungkin berkembang di seluruh
Indonesia ya dalam cara melihat Aceh, tapi kemudian dengan flow globalisasi informasi segala macam sekarang, kita akan membaca tentang Aceh yang diproyeksikan dalam media-media internasional sebagai daerah yang fanatik, daerah radikal, dan sebenarnya ini juga tidak baru ya, makanya saya bilang tadi ini juga terkait sekali dengan peradaban Barat bagi ketika mereka bertemu dengan orang Aceh dulu, terutama Belanda ketika mereka melakukan ekspansi dan imperialisme di kawasan kita, di situ kemudian mereka melihat ketika orang Aceh tidak mau tunduk, mereka melabelkan orang Aceh itu sebagai fanatik, sebagai radikal, dan itu ada dalam catatan-catatan kolonial yang bisa kita akses sampai sekarang. Jadi ada stereotip yang belum selesai dan terus bergulir. Dan kenapa stereotip itu terus bergulir itu juga tidak lepas dari kondisi kekinian yang hari ini. Jadi itu bukan hanya salah stereotip, tapi juga kita akan melihat ini sebagai sebuah dua cermin yang saling memantul sebagai satu sebab akibat yang masih terus berlangsung. Ini yang kemudian dalam beberapa tahun terakhir mungkin Aceh terutama ya karena ketika berbicara Aceh itu adalah berbicara tentang mayoritas penduduk yang Muslim yang sedang melaksanakan syariat Islam, maka ketika ukuran-ukuran dikatakan moderasi beragama itu adalah ukuran bagaimana orang Islam dan Muslim di sini behave, bagaimana bersikap, bertindak, berpikir, dan bagaimana berhubungan baik itu satu sama lain antara Muslim maupun dengan yang non-Muslim. Dan bukan rahasia dalam beberapa tahun terakhir Aceh itu berkali-kali mengalami atau diposisikan sebagai daerah yang paling intoleran dalam ukuran-ukuran atau poin-poin yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Nah, ya itu akan jadi sebuah pertanyaan, apakah itu benar? Tentu kita juga membaca begitu banyak masyarakat di sini maupun tokoh-tokohnya yang reaktif langsung menjawab bahwa itu upaya untuk mendegradasi atau memberikan image buruk tentang Aceh, tentang Islam dan segala macamnya. Dan di sini saya menawarkan untuk melihat dua fakta, ya artinya apa yang terjadi di Aceh ini adalah kalau istilah ilmu sosial itu historically contingent, jadi dia tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan sejarah. Jadi sebelum misalnya kolonial masuk ke wilayah kita, itu dulu Aceh mungkin terkenal sebagai daerah yang sangat kosmopolit ya. Ya misalnya kosmopolitan ini bagi saya adalah salah satu ukuran moderat juga, moderasi beragama juga. Jadi kosmopolitanisme Aceh ini bukan hanya menjadikan bandar Aceh di abad-abad ke-17 sampai akhir abad ke-19 itu sebagai satu kawasan di mana semua suku bangsa dan berbagai macam kepercayaan itu bisa hidup berdampingan. Jadi itu masih bisa kita trace dari manuskrip, meskipun mungkin dari situs-situs arkeologi kita mengalami sedikit kesulitan karena jarang sekali ada arkeolog yang serius meneliti Aceh misalnya, ataupun orang Aceh sendiri itu jarang sekali yang serius dalam bidang arkeologi. Tapi dalam ilmu filologi misalnya, kita memiliki beberapa sumber, beberapa bukti bagaimana misalnya Sultan dulu juga memberikan garansi kepada orang non-Muslim, pedagang-pedagang dari Cina, itu diberikan satu kata belece atau surat sakti oleh Sultan, yang mereka boleh masuk ke kawasan-kawasan pedalaman untuk berdagang, terutama di daerah aliran sungai misalnya. Kemudian Aceh juga punya sejarah tentang kepemimpinan perempuan yang in sequence itu berturut-turut sampai 5 sultanah. Jadi itu sesuatu yang mungkin tidak ada dalam peradaban Islam maupun peradaban agama-agama lain dalam misalnya yang bisa kita adu dengan Aceh misalnya pada zaman itu. Kemudian juga Aceh juga tidak mau langsung tunduk kepada dikte ya terutama kolonial Barat, dan kemudian juga pada waktu deklarasi Indonesia yang dari awal sudah sangat
kaum Republikan ini sangat nasionalis, jadi mereka tidak mengatakan bahwa ini adalah negara agama, tapi negara yang beragama. Dan orang Aceh pada waktu itu menjadi atau tokoh-tokoh Aceh pada waktu itu menjadi kelompok yang menyokong dengan sangat kuat dengan segala macam tenaga dan biaya yang mereka keluarkan pada waktu itu sudah menunjukkan bagaimana mereka akan memilih satu jalan yang moderat dalam melihat bagaimana agama dan modernitas itu harus kompatibel. Kemudian juga walaupun setelah hubungan dengan Republik ini beberapa kali terganggu, mengalami disrupsi, itu kita juga baca dari tahun 76 misalnya sampai tsunami dan perjanjian damai pada tahun 2005, itu Islam bukan merupakan pendorong dari beberapa gerakan atau beberapa gelombang gerakan separatisme di Aceh. Itu. Tapi juga ada fakta mutakhir yang mungkin paling kentara itu dalam 20 tahun terakhir ya, dari sejak syariat Islam dilaksanakan di Aceh, kemudian juga walaupun setelah ada perjanjian damai antara GAM dengan RI, Aceh juga berkali-kali menjadi bahan headline di national news ataupun di international news itu tentang kekerasan beragama. Walaupun yang paling dominan di sini adalah kekerasan sesama pemeluk Islam. Ini juga salah satu karakteristik yang menarik yang bagi saya penting untuk ditelaah lebih lanjut. Kenapa orang Aceh ini cenderung bagi saya itu lebih toleran terhadap orang dengan kepercayaan agama lain dibanding dalam misalnya sesama Muslim. Jadi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini lebih kentara itu adalah pertentangan beberapa aliran pemikiran dalam Islam. Apakah itu terkait dengan mazhab fiqh atau bagaimana jurisprudensi itu atau hukum agama itu dikaji, ataupun juga terkait dengan bagaimana tarikah ya, tentang bagaimana sebenarnya kita memahami ma'rifat Tuhan. Dan ini bahkan sampai kemarin kita baca berseliweran gambar video di media sosial yang memberikan satu refleksi bahwa kasus-kasus kekerasan beragama, pertentangan, perbedaan itu lebih diutamakan kekerasan dibandingkan dengan upaya melakukan dialog atau saling belajar ilmu. Dan bahkan tahun 2015 itu ada juga kasus perusakan rumah ibadah terhadap agama lain yang terjadi di Singkil. Kemudian juga bagaimana sejak penerapan syariat Islam dari tahun katakanlah yang komprehensif dari tahun 2001 sampai 2020 ini yang paling mengemuka itu adalah penerapan hukum publik. Padahal syariat Islam di Aceh itu disepakati sebagai satu konsep yang kafah, yang menyeluruh, tapi yang bagaimanapun yang muncul ke permukaan itu adalah hukum cambuk atau hukum publik, yang kemudian hal tersebut yang paling mendapat animo dari orang-orang luar dan menjadikan Aceh sebagai target kritik. Dan hal-hal tersebut tentu tidak berdiri sendiri. Ya, kita tahu bahwa itu dimulai dari itu bisa kita lihat sebagai refleksi dari beberapa disrupsi atau disruption yang terjadi di Aceh. Ya, mungkin pertama globalisasi, dan ini tentu bukan hanya orang Aceh, yang kita bisa lihat bagaimana konsekuensi dari global ini itu mengalami atau dialami oleh penduduk Muslim di seluruh dunia, di Indonesia secara khusus, kemudian apalagi di Aceh. Ya, artinya ada satu namanya kesadaran sekarang yang kita lihat bahwa orang Islam mungkin ternyata kalah dalam hal teknologi, kalah dalam hal diplomasi, kalah dalam posisi-posisi di internasional, kemudian begitu juga dalam pengelolaan sumber daya dan segala macam. Dan hal-hal seperti ini yang memicu kekecewaan, dan bagi sebagian orang ini jawabannya ya adalah bagaimana ini harus diperangi istilahnya. Dan fenomena terorisme global ini yang kita lihat itu adalah salah satu bentuk dari refleksi kejatuhan rasa percaya diri berhadapan dengan
ancaman atau melihat bahwa modernitas, kemajuan teknologi dan segala macam yang sedang dikembangkan oleh peradaban di sebelah kita itu sebagai sebuah ancaman yang akan menghilangkan agama, yang akan juga memutuskan peradaban Islam. Dan di Aceh yang lebih khusus mungkin kita tahu ada konflik politik dari tahun, bahkan dari awal sekali Aceh ini bergabung dengan Republik, kemudian ada pemberontakan Darul Islam, lalu ada GAM, dan baru selesai tahun 2005. Jadi ini sebenarnya satu periode yang baru sekali Aceh sekarang itu mengalami hidup yang damai tanpa konflik politik sebenarnya. Jadi agak terlalu dini sebenarnya dalam memberikan ukuran-ukuran ketika orang Aceh ini dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan. Karena ini masa atau jeda keluar dari post-conflict situation ini perlu waktu dan perlu gerakan bersama pendidikan untuk melihat bahwa masa lalu itu sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak boleh diulangi. Kemudian kita tahu ada bencana alam, dan kenapa bencana alam selain ini mengguncang cara kita berpikir, cara kita melihat relasi kita dengan alam, itu juga tsunami itu yang membuat Aceh terbuka kembali kepada dunia luar, dan persinggungan dengan dunia luar ini bagaimanapun jika tidak dibarengi dengan rasa percaya diri yang tinggi itu membuat orang minder ya. Dan refleksi dari rasa minder ini juga sering sekali dalam ilmu psikologi itu diungkapkan dengan cara kekerasan. Dan ini kita lihat bahwa setelah tsunami begitu banyak bala bantuan masuk, lifestyle, gaya hidup baru dan segala macamnya. Ini yang kemudian membuat sebagian orang yang melihat ini sebagai sebuah ancaman dan mereka tidak mungkin mengalami kebuntuan. Bagaimana sebenarnya atau apa sebenarnya konsekuensi dari kita menerima bantuan dari asing atau kita kemudian berinteraksi dengan asing ketika kita mengadopsi cara berpikir orang asing dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya tulis di sini bahwa simptom atau gejala-gejala tersebut tampak sekali dalam bagaimana politik identitas itu berhasil kemudian dipergunakan oleh beberapa kelompok untuk tetap yaitu sebagai satu medium untuk menjalankan kekuasaan, dan itu juga dipraktekkan bukan hanya di Aceh tapi di berbagai macam tempat di seluruh dunia. Dan ini bagaimana kita membuka jalan tersebut itu sebenarnya lebih bagaimana jatuhnya kepercayaan diri, dan di mana mencari pembenaran itu selalu dilakukan dengan cara menciptakan lawan. Nah, kita juga melihat bagaimana orang di Aceh sekarang selalu punya bayangan buruk, ada upaya kristenisasi, ada kerja misionaris misalnya, ada aliran sempalan, perbatasan itu selalu dicurigai sebagai pintu masuk segala hal yang tidak baik bagi Islam dan peradaban di Aceh. Nah, bagaimana kemudian kalau saya katakan tadi bahwa moderasi atau konsep moderation itu sangat barat, sebenarnya ya dalam Islam sendiri itu sudah banyak sekali juga para ilmuwan Muslim, para pemikir bukan hanya di luar negeri tapi di Indonesia itu berulang-ulang menyerukan kembali konsep wasatiyah ya dari konsep bahwa umat yang terbaik itu umatan wasatan itu adalah yang berada di tengah. Berarti tapi tengah ini yang seperti saya bilang tadi, tengah seperti apa ini yang harus menjadi satu bahan kajian bersama. Di sini kemudian saya kira ini proyek kita bersama, proyek kampus orang Islam di Aceh yang secara mayoritas bagaimanapun ada gium yang mengatakan bahwa Aceh otomatis adalah Islam, itu mungkin satu sisi walaupun agak rancu sebenarnya, tapi juga menjadi satu modal bagaimana kemudian orang Aceh itu sendiri harus menunjukkan bahwa dengan menjadi Aceh Anda akan menjadi Muslim yang toleran, Muslim yang bisa menawarkan konsep harmonis, yang tawazun, seimbang, yang selalu bertabayun ketika mendengarkan berita dan segala macam. Konsep-konsep seperti itu sudah ada dalam agama Islam. Mungkin proyek kita ke depan adalah bagaimana membahasakannya ke dalam bahasa yang lebih grounded, yang lebih dekat dengan bahasa kita sehari-hari. Jadi saya kira itu akan menjadi kesepakatan kita bersama, walaupun kita sebenarnya yang disebut dengan moderasi itu adalah atau tidak sepakat, tapi bahwa orang beragama yang
beragamanya penuh dengan pengetahuan itu cenderung tidak akan pernah menjadi fundamental dan radikal, tidak akan pernah menjadi ekstrim. Kita tidak pernah mendengar satupun hadis yang misalnya yang memberitakan bahwa Rasulullah itu memaki misalnya. Sementara yang kita dengar sekarang banyak sekali orang-orang yang diposisikan atau memposisikan diri sebagai juru kabar, juru berita agama atau khatib, pengkhotbah dan segala macam menggunakan makian, baik itu dalam ketika berdiri di atas mimbar ataupun dalam tulisan-tulisan mereka. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kita dengar Rasulullah, bahkan Al-Quran sendiri mengecam wailul likulli humazatin lumazah, misalnya orang yang orang yang memaki itu celaka istilahnya. Jadi hal-hal seperti ini sering sekali pada kecil akhlak seperti ini tidak direfleksikan oleh orang-orang yang kemudian mensimbolkan diri sebagai pemuka agama. Jadi saya kira kemudian juga penting sekali ini beragama itu dengan cinta, bukan dengan emosi. Yang selalu memicu kekerasan itu selama ini ada karena agama itu dipahami secara emosional, secara emosi. Jadi orang kadang-kadang diajak ikut penataran, pelatihan, diberikan video bertabrakan planet-planet, dan kemudian keluar dari sana merasa sudah sangat cinta pada agama. Itu bukan, itu emosi. Ya, itu emosi itu sesaat sama sedikit. Baik Pak Reza. Dan itu akan sangat cepat hilang ya. Nah kemudian sebentar, 5 menit lagi. Peran negara itu penting. Oh ya baik. Kita beri waktu 5 menit lagi Pak. Ya, maka saya bilang 5 menit lagi. Karena tadi sudah lama sekali disrupsinya tidak penting. Jadi ada peran negara yang penting sekali di sini yang saya kira kenapa beberapa hal yang tadi saya ungkapkan itu bisa terjadi di Aceh ya karena negaranya pelin-pelan. Ya. Jika kita berbicara tentang wasatiyah itu kata-kata wasit itu sendiri sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab itu ada penengah, ada yang punya otoritas, punya kewenangan menjadi pengadil, yang menjadi orang yang menegakkan hukum. Itu dalam konsepsi dunia Barat itu sering sekali mereka berpikir bahwa negara-negara di mana banyak terjadi kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, mereka menyebutnya sebagai lawless country, sebagai negeri-negeri yang tidak punya undang-undang, tidak punya aturan. Dan itu sebenarnya salah. Di Aceh ini begitu banyak undang-undang, surplus saya kira, peraturan, surat edaran, kanun, dan macam-macam. Tetapi problemnya tidak ditegakkan. Nah, ini peran negara di sini sebagai law enforcer, dan sebagai, kalau kita melihat moderasi beragama, negara adalah moderator di sini. Yang seperti Bang Hakim barusan memberi peringatan kepada saya, waktu Anda habis. Nah, ini tidak dilakukan, atau fungsi seperti ini tidak dilakukan oleh negara. Saya skip bagian ini. Saya juga ini ya kira-kira pesan hikmah yang beberapa hal saya ambil tadi, bahwa apabila kita melihat sesuatu itu, misalnya kita menjadi cenderung sekali menjadi ekstrim, ingin melawan, kita sebenarnya sudah melangkahi apa yang menjadi sunnatullah. Jadi saya kira ini pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib, penting sekali untuk kita pikir dan baca dan renungi bahwa sesungguhnya manusia itu ada 2 tipe. Jika dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya apa yang disampaikan Pak Reza Idria tadi. Dan kita ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Barangkali nanti juga bisa diperdalam dalam sesi diskusi. Jadi di akhir menarik sekali ya statementnya bahwa jika mereka bukan saudaramu seagama, berarti mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ya, barangkali kita akan berlanjut pada pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. Inayatillah MAG. Beliau akan menyampaikan materi dengan tema posisi milenial dalam moderasi beragama. Baik, kepada Ibu Ketua Stain Tengku Dirunding Melabo, Ibu Dr. Inayatillah, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari Bapak Reza India terkait konsep moderasi beragama dalam konteks keakehan, dan cukup banyak konsep-konsep yang sudah dijelaskan oleh Bapak Reza India. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas terkait pelaku, baik itu dia yang akan menjadi berperan sebagai agent social of change yang akan melakukan perubahan dalam masyarakat, atau yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintah itu sendiri. Sangat menarik ketika kita mengkaji tentang posisi milenial dalam moderasi beragama. Terus terang, generasi milenial yang kita kenal ini adalah generasi yang mereka itu terlahir di tahun 1980-an sampai tahun 2000. Dan pada posisi ini saya tidak masuk dalam generasi milenial. Barangkali Bapak Reza India bagian dari generasi milenial kita yang insya Allah akan menjadi salah satu pelaku perubahan untuk masyarakat kita. Nah, apa yang terjadi dengan generasi milenial itu sendiri? Kita ketahui generasi milenial itu adalah generasi yang memiliki kedekatan emosional dengan teknologi informasi digital. Di mana ketika mereka lahir, mereka sudah langsung lingkungannya itu langsung berhadapan dengan teknologi informasi. Kalau kita lihat pada masa sekarang, kita lihat bagaimana anak-anak kecil kita, anak-anak kita yang di usia 2 tahun itu sudah sangat akrab dengan smartphone. Mereka sudah pintar menggunakan smartphone, bagaimana mereka bisa menonton film-film kartun itu di YouTube. Di usia 2 tahun anak-anak sudah mampu mengoperasikan smartphone-nya. Kalau masa kita dulu, permainan itu adalah permainan yang berhubungan dengan fisik. Makanya tidak heran kalau kita lihat anak-anak sekarang itu bermain lebih banyak dengan smartphone-nya dibandingkan permainan-permainan tradisional pada masa lalu. Kalau kita lihat dulu pada masa saya seperti permainan anak-anak, ada permainan engklek, patok lele, kemudian ada juga permainan lompat tali, main galah dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang, permainan-permainan yang dulu dilakukan secara fisik itu sudah dilakukan secara teknologi informasi digital. Misalnya, kalau kita masa kecil dulu bermain sepak bola itu memang fisik yang bergerak, tetapi sekarang dalam permainan sepak bola itu yang bergerak adalah jari tangan kita. Nah, generasi milenial ini adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi informasi. Nah, mereka juga tidak bisa jauh dari gadget dan media sosial. Sehingga 1 jam saja mereka tidak pegang gadget, itu seperti ada yang hilang dalam jiwa mereka. Mereka tidak bisa kita pisahkan. Hal itu bisa kita lihat ketika kita sebagai dosen mengajar di ruang kuliah. Kita sering ingatkan dalam kontrak belajar untuk tidak memegang gadget atau smartphone. Tetapi mereka berusaha mencuri-curi waktu. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa dijauhkan dari gadget dan media sosial. Jadi ada hal yang memang tidak dipisahkan, tidak bisa kita pisahkan dari mereka. Nah, kemudian lagi, generasi milenial adalah generasi yang bergelimang informasi. Melalui gadget, mereka bisa menelusuri berbagai media sosial untuk mendapatkan berbagai informasi.
banyak informasi yang kita peroleh melalui gadget itu sendiri. Nah, termasuk dalam hal ini adalah informasi tentang keagamaan. Sebagaimana yang kita alami sekarang, kita juga dengan mudahnya mendapatkan informasi tentang pandemi COVID-19. Begitu banyaknya informasi yang ada pada generasi milenial, sehingga generasi milenial mengalami kesulitan dalam bisa kita katakan mengalami kesulitan dalam menyaring informasi itu sendiri. Nah, kemudian generasi milenial juga sering menjadikan internet sebagai rujukan. Apapun permasalahan yang mereka hadapi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebagai dosen kepada mahasiswa, mereka lebih suka merujuk kepada internet. Dan terkadang rujukan-rujukan mereka adalah rujukan-rujukan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk ketika mereka ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama, mereka akan mencari sumber ajaran keagamaannya itu melalui internet. Nah, di samping itu, generasi milenial juga generasi yang semangat belajar agamanya sangat besar. Kita melihat bagaimana term-term hijrah yang kita kenal pada masa sekarang. Ini membuktikan bahwasanya generasi-generasi milenial ini adalah generasi-generasi yang semangat belajar agamanya sangat besar. Mereka bahkan tidak segan menunjukkan identitas melalui simbol-simbol keagamaannya dengan busana muslim mereka yang syar'i, kemudian makanan yang halal, wisata halal, dan sebagainya. Namun, di samping kelebihan yang tadi kita paparkan, yang tadi saya paparkan, ada hal lain yang bisa kita lihat dari generasi milenial adalah psikis dan spiritual yang lemah. Jadi bisa kita lihat generasi milenial ini rentan terpengaruhi oleh berbagai ideologi yang ada di dunia maya. Nah, sementara kondisi generasi milenial yang memiliki psikis dan spiritualnya cenderung lemah, kita juga berhadapan dengan dunia maya, di mana dunia maya ini cukup banyak informasi-informasi yang berseliweran di dunia maya, itu yang mungkin akan diakses oleh para generasi milenial. Nah, kita melihat bahwasannya salah satu isu yang mungkin saja akan diakses oleh generasi milenial kita itu adalah radikalisme. Sebagaimana kita melihat bahwasannya internet memiliki faktor signifikan dalam pembentukan elemen radikalisme di kalangan anak-anak muda. Sebagaimana yang kita lihat bahwasannya hasil survei data statistik pengguna internet Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet pada tahun 2016, itu menyatakan bahwasannya internet itu lebih banyak diakses oleh anak muda di usia 17 sampai 34 tahun. Hal ini dikuatkan dengan temuan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah, di mana situs-situs yang terindikasi menyebarkan hoax dan kebencian menempati urutan teratas ketimbang situs yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi di satu sisi, pengguna internet di Indonesia itu usianya itu di sekitar 17 sampai 34 tahun. Di sisi yang lain, banyak juga situs-situs internet yang terindikasi menyebarkan hoax dan ujaran-ujaran kebencian, ketimbang situs-situs yang mengajak kepada bagaimana kita berperilaku moderat atau yang kita kenal dengan moderasi beragama. Kekhawatiran inilah yang semakin memuat atas informasi yang dipaparkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menyebutkan bahwa 52% yang menjadi napi terorisme dalam lembaga permasyarakatan tersebut adalah anak-anak muda. Nah,
bisa kita katakan generasi milenial itu sama dengan generasi gadget. Nah, kalau kita melihat dari data pengguna internet ini, terlihat bahwasanya pengguna internet itu yang paling banyak itu di usia 9 sampai 29 tahun. Dan rata-rata waktu yang mereka habiskan untuk melayani dunia maya itu 3 sampai 4 jam. Itu rata-rata. Bahkan ketika saya coba survei kecil-kecilan, ketika saya mengajarkan mahasiswa di ruang-ruang kuliah, sempat saya tanyakan berapa jam Anda sehari menggunakan gadget. Ada yang mengatakan sampai 10 jam, ada yang sampai 18 jam, dan bahkan ada yang mengatakan sampai 20 jam. Dan saya balik bertanya, kalau lebih dari 20 jam, kapan anak-anak ibu tidur? Ini yang kita resahkan di kalangan generasi milenial sekarang. Nah, kemudian terkait dari segi konten yang biasanya mereka akses, itu dari segi konten, lanjut, ya, itu dari segi konten itu paling banyak yang diakses oleh generasi milenial itu adalah media sosial Facebook, kemudian Instagram, dan selanjutnya YouTube. Nanti ada yang Twitter dan sebagainya. Nah, untuk kebanyakan pengguna internet di Indonesia itu lebih banyak menggunakan internet itu sebagai hiburan untuk menonton film atau video, ataupun mereka gunakan untuk bermain game ataupun mendengarkan musik. Nah, kalau kita melihat posisi generasi milenial dan juga kaitannya internet dengan radikalisme, kita bisa memposisikan generasi muda milenial itu dalam satu piramida. Lanjut, piramida di mana posisi generasi muda milenial itu berada di antara masyarakat dan pemerintah. Jadi bisa dikatakan bahwasanya generasi muda milenial ini adalah agen social option yang dia mampu mempengaruhi masyarakat, dan kita harapkan juga bisa juga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, potensi yang dimiliki oleh generasi milenial ini belum tentu potensinya positif semua, karena generasi muda milenial juga berpotensi untuk melakukan perubahan ke arah yang negatif. Nah, siapakah yang berperan untuk membentuk generasi muda milenial ini untuk melakukan perubahan ke arah yang positif? Di sini ada 2 faktor yang akan mampu membentuk karakter generasi milenial itu kepada hal-hal yang positif. Yaitu yang pertama adalah keluarga. Mengapa saya sebutkan bahwasanya keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama? Karena anak-anak kita itu pertama terlahir itu dididik oleh keluarga. Kita pernah mengalami satu peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh keluarga. Itu di peristiwa di Surabaya sekitar, ya kalau saya coba ingat kembali itu tahun 2018 tanggal 13 di mana proses bom bunuh diri itu dilakukan berturut-turut sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh satu keluarga. Hal ini membuktikan bahwasanya keluarga memiliki peran dalam menginternalisasi nilai-nilai, baik nilai-nilai moderasi maupun nilai-nilai radikal. Oleh karena itu, generasi muda milenial ini perlu kita bina, kita bentuk karakternya agar kita melakukan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Nah, di sisi lain,
lembaga pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun tinggi, kami berperan besar menanam nilai-nilai moderasi beragama di lembaga pada generasi milenial ini. Agar generasi milenial ini bisa kita bentuk mereka untuk menjadi agent social of change dalam merubah masyarakat kita untuk berperilaku moderat. Nah, jadi ini yang kita lihat dari posisi milenial itu. Kalau kita melihat di sini dari sisi posisi itu terlihat bahwasanya generasi milenial itu memiliki posisi strategis dalam konsep bernegara dan beragama di Indonesia. Bahkan bisa kita katakan juga generasi milenial itu adalah bridging of the gap. Bridging of the gap dalam artian mereka menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan juga memberi solusi bagi kebijakan pemerintah. Dari sisi peran, generasi milenial memiliki peran dan kontribusi penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Sehingga untuk itu, karena generasi milenial kita harapkan menjadi agent social of change, mereka harus memiliki karakter penyebar perdamaian dan memperkuat persaudaraan generasi dengan pola pikir moderat, toleran, tak gampang menyalahkan, bertanggung jawab, dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara sebagai agent of change dan harapan umat, tentunya generasi muda perlu kita siapkan sebaik mungkin. Terutama dari sisi pengetahuan berbangsa, bernegara, dan beragama. Kenapa perlu kita persiapkan? Karena milenial yang moderat akan menjadi investasi penting bagi terjaganya keharmonisan bangsa di masa depan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia terdiri dari berbagai pulau, di mana bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang menjemuk, sehingga perbedaan itu menjadi satu sunatullah. Dan kita harapkan perbedaan itu tidak menjadi ajang konflik, tetapi perbedaan itu mampu menciptakan keharmonisan. Untuk itu kita butuh sikap saling menghormati, menghargai, toleran, dan persaudaraan. Ya, Pak, terkait tentang di mana posisi peran pendidikan tinggi pada umumnya dan sekolah tinggi agama Islam tentu di Rundeng Melabuh pada khususnya. Kita berharap, selain tentu di Rundeng Melabuh, selaku lembaga pendidikan tinggi Islam ini bisa berperan sebagai menara air yang mengaliri setiap hikmah bagi masyarakat. Pada akhirnya, selain tentu di Rundeng Melabuh, kita harapkan menjadi center of excellence bagi pembangunan dan perbaikan umat. Oleh karena itu, kami sangat berbahagia pada hari ini kita berhasil melaunching unit kajian selama moderasi beragama, di mana kita akan melakukan kajian-kajian konsep-konsep moderasi beragama, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Reza Iblia. Apakah moderasi beragama itu jalan tengah, betul-betul di tengah? Itu perlu kita diskusikan kembali. Apakah moderasi beragama itu tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri? Itu berarti bahwasanya moderasi beragama itu adalah orang yang tidak mendalam ilmu agamanya. Karena dia tidak ekstrim kanan dan dia tidak ekstrim kiri. Dan kehadiran unit selama moderasi agama ini juga bagian dari menyahuti program pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mewujudkan generasi muda yang moderat sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Ya, selanjutnya, bagaimana proses internalisasi
nilai-nilai Islam moderat ini di perguruan tinggi atau internalisasi moderasi beragama di perguruan tinggi. Saya mengutip yang disampaikan oleh Asep Zainal Ausof, ada 4 aspek yang perlu kita internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di perguruan tinggi. Yang pertama kita lakukan adalah pola pikir. Bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama itu dalam pola pikir generasi muda kita, mahasiswa kita, melalui berbagai kurikulum mata kuliah yang memiliki kaitannya. Misalnya, kita bisa ambil misalnya mata kuliah pendidikan agama Islam. Bagaimana kita mengajarkan pendidikan agama Islam itu kita integrasikan dengan konsep moderasi beragama. Demikian juga dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya. Kita berharap dosen yang pemangku mata kuliah itu mampu menanamkan paradigma moderasi sebagai cara terbaik dalam menjalani seluruh kehidupan beragama, bernegara, dan berbangsa. Nah, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama ini tidak selesai dengan mindset-nya saja yang dilakukan. Kita perlu melakukan perubahan perilaku karena Halo, suara Ibu Ketua tidak terdengar di sini. Sepertinya kembali terjadi ya disrupsi yang kedua ini. Halo Ibu Ketua, bisa tersambung kembali? Kita masih ada waktu sekitar 7 menit atau 5 menit untuk Ibu Ketua. Tapi jika tidak tersambung dengan kita, barangkali nanti kita bisa lanjut kepada pemateri berikutnya. Untuk menunggu tersambung kembali dengan Ibu Ketua STAN Melabuh. Tadi sudah disampaikan banyak hal ya terkait posisi milenial dalam moderasi beragama. Karena milenial itu bergelimang informasi, jadi bagaimana mengelola informasi sehingga menjadi sebuah dorongan untuk melahirkan mereka menjadi seorang yang moderat ke depannya. Kemudian juga moderasi beragama itu dibentuk di seluruh perguruan tinggi yang sasarannya adalah para mahasiswa, yang itu termasuk juga dalam generasi milenial, karena mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa ini ke depan, dan harapannya mereka juga akan menjadi generasi yang moderat, ya, kemudian humanis, ya, peka terhadap kearifan lokal, ya, rukun, dan lain sebagainya. Baik, Ibu Ketua barangkali sudah belum tersambung ya dengan kita di sini. Barangkali nanti materi Ibu Ketua terkait dengan posisi milenial dalam moderasi beragama bisa kita perdalam dalam sesi diskusi, dan juga kami sampaikan kepada para peserta sekalian yang ingin nanti memberikan komentar atau pertanyaan atau hal lain, bisa langsung raise hand pada kolom chat ini atau menyampaikan secara langsung dengan berbicara nantinya, atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat nanti akan kita bacakan. Begitu ya. Baik, barangkali menunggu
Halo? Halo? Ya, baik. Ya. Oke. Baik, kita masih ada waktu, Bu, sekitar 5 menit, Bu. Ya, Ya. bisa dilanjutkan kembali, nggak apa-apa. Mohon izin, karena Bu Amani juga belum join, jadi mungkin 5 menit lebih sedikit ya, Pak Ikhwan. Oke. Ya, baik, Bu. Baik, silakan, Bu. Maaf, ini memang teknologi kita belum lancar, apalagi kita moderasi beragama di perguruan tinggi. Tadi saya sudah jelaskan terkait pola pikir, dan kita pahami bahwasanya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama itu tidak cukup hanya pada pikirannya, dan juga bagaimana kompetensi moral itu ditunjukkan oleh perilaku yang selaras dengan kaidah norma Suara Ibu Ketua sepertinya kembali terputus ya. Mohon maaf ya kepada seluruh audien, karena memang di Aceh Barat hari ini cuacanya kurang bersahabat, barangkali itu menjadi sebuah kendala juga kepada kita. Baik, dilanjutkan Ibu Ketua. Bagaimana jelas suara saya? Ya, ini sudah tersambung kembali. Tadi agak terputus. Ya. Oke. Baik, kita mulai dengan bahwasanya internalisasi moderasi beragama itu kita harapkan adanya perubahan perilaku dan perubahan sikap, sehingga kita berharap nantinya generasi milenial itu menjadi agen perubahan bagi lingkungan sosialnya. Lanjut. Di sisi yang lain, apa yang harus kita lakukan, bukan hanya kita melakukan proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Tolong Pak Jaya, slide berikutnya. Bukan hanya internalisasi nilai-nilai Islam atau moderasi beragama, kita juga perlu membuat konten dakwah digital. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwasanya milenial ini sangat akrab dengan teknologi informasi, teknologi digital, sehingga kita harus menyahuti kebiasaan mereka dengan membuat konten-konten dakwah digital. Di era disrupsi sekarang ini semuanya serba digital, sehingga kita perlu membungkus dakwah moderasi beragama secara digital atau menyajikan dakwah moderasi beragama kita itu secara digital juga. Sebagaimana kita ketahui, anak-anak kita yang generasi milenial ini mereka adalah haus informasi agama. Jika kita tidak membuat konten-konten dakwah Islam itu sesuai dengan ajaran yang kita konsep moderasi beragama tadi, kita khawatirkan anak-anak kita ini akan menelusuri atau melayari konten-konten yang cenderung membawa kepada pemikiran mereka yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Jadi kita sebagai perguruan tinggi berkewajiban untuk
membuat dakwah moderasi beragama ini secara digital. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dakwah konvensional itu tetap berjalan, namun dakwah digital tidak boleh kita kesampingkan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya milenial adalah generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka punya karakteristik sendiri. Mereka memiliki kedekatan dengan teknologi digital. Sehingga kita perlu membuat pendekatan dakwah khusus untuk generasi milenial ini. Di samping itu, kita perlu juga melihat bahwasanya kita perlu Sudah sampai mana? Sepertinya, ya halo Ibu. Oke, mohon maaf, Bapak. Halo. Ada milenial, lanjut, ya. Di sini ada yang pertama estetika visual. Jadi generasi milenial ini suka kepada konten-konten yang menarik. Sehingga dai milenial ini harus memahami Halo. Ya, ini kembali terputus, Bu, suaranya. Kita berkali-kali ya diinterupsi oleh jaringan ini. Halo, Ibu Ketua. Ya, menjadi narasumber harus satu dengan wasit katanya tadi ya. Izin wasit, saya lanjutkan. Iya, ya, silakan Bu. Oke. Komunikasi. Dai milenial itu harus komunikasi. Bahwasanya adanya forum tanya jawab yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berinteraksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi marketing. Jadi seorang dai itu harus tahu bagaimana psikologi mad'unya, orang yang diajak berdakwah. Apa yang mereka inginkan sehingga dia mampu memasarkan apa yang akan dia pesankan. Jadi itu. Nah, selanjutnya yang tak kalah penting adalah untuk melahirkan pendakwah atau dai muda itu yang kita harapkan untuk menyebarkan Islam moderat. Diharapkan makin banyak generasi milenial. Jadi dengan adanya dai milenial, kita berharap mereka mampu mempengaruhi generasi milenial, anak-anak muda kita yang untuk terus mendalami keberagamaan yang moderat dan damai. Berbekal pemahaman agama yang moderat, anak-anak muda milenial akan tumbuh menjadi individu-individu penebar Islam rahmatan lil alamin. Beragama menjadi jalan menyebarkan kasih sayang, persaudaraan, dan kebersamaan. Nah, kita sudah pahami sendiri bahwasanya konsep beragama itu bukan sesuatu yang baru. Bahwasanya Islam dalam Al-Quran telah disebutkan juga bahwasanya dalam surah Al-Anbiya ayat 107 bahwasanya misi agama itu adalah sebagai rahmatan lil alamin.
Kemudian juga kita lihat di Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, karakteristik ajaran Islam adalah agama yang sesuai dengan kemanusiaan atau sudah sesuai dengan fitrahnya. Dan juga di Al-Baqarah ayat 143, karakteristik umat Islam adalah umatan wasatan, umat yang moderat. Pada Al-Maidah 8, umat Islam berpihak kepada kebenaran serta menegakkan keadilan, dan orang yang menerapkan sebagaimana yang tadi kita jelaskan itulah yang akan menjadi khairul ummah. Jadi dapat kita simpulkan dari presentasi saya yang putus nyambung ini, bahwasanya STIN Tengku Dirundeng Melabu selaku lembaga pendidikan tinggi Islam harus menjadi menara air yang mampu mengalirkan setiap hikmah bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan menjadi center of excellence bagi pembangunan dan perbaikan umat. Sebagai agen social of change dan harapan umat, generasi muda harus disiapkan dengan sebaik mungkin, terutama dari segi pengetahuan agama, berbangsa, dan bernegara. Generasi muda harus memiliki karakter penyebar perdamaian dan memperkuat persaudaraan. Generasi muda harus menjadi teladan dengan pola pikir moderat, toleran, tidak gampang menyalahkan, bertanggung jawab, dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Yang terakhir, di zaman yang serba digital hari ini, dakwah moderasi beragama secara digital harus terus ditingkatkan, meski dakwah konvensional tetap berjalan. Namun dakwah digital tidak boleh kita hentikan. Sekian dulu presentasi dari saya, barangkali nanti bisa kita elaborasi melalui diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ketua STIN Tengku Dirundeng Melaboh yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan posisi milenial dalam moderasi beragama. Ya, tadi menarik sekali tema yang disampaikan Ibu berikut dengan materinya. Tentu ada banyak ya komentar atau pertanyaan yang akan disampaikan nanti. Ya, kami ingatkan kepada seluruh narasumber, seluruh peserta webinar, silahkan raise hand kemudian atau mengetik sendiri pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Baik, barangkali kita akan melanjutkan kepada pembicara berikutnya. Ya, di sini telah hadir di tengah kita Profesor Dr. Armani Lubis, Rektor UIN Jakarta. Dia akan menyampaikan materi moderasi beragama, antitesis radikalisme. Ya, barangkali juga akan kita berikan waktu sekitar 30 menit ke depan. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, Ibu Prof, kepada Ibu Prof, kami silakan berikan segala hormat. Ibu Prof Anis, sudah bisa tersambung? Ya, terima kasih. Nama saya Ibu Amani ya, nggak ada R-nya ya. Oh ya, baik Bu. Nah, bukan merek parfum saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd, yang terhormat Ibu Ketua STIN, sebentar. Ya, Ketua STIN Tengku Dirundeng Melaboh. Ya, ini kita sama-sama dilantik dulu ya Bu ya, tanggal 7 Januari 2019, alhamdulillah. Yang saya hormati semua jajaran STIN Melaboh dan Sivitas Akademika, dosen, mahasiswa, dan juga peserta
webinar yang saya banggakan. Hari ini kita alhamdulillah jumpa di forum virtual ini, tetapi tidak mengurangi rasa ingin bersilaturahim dan juga saling berkenalan atau saling bertukar pandangan melalui dunia maya ini. Alhamdulillah. Saya senang sekali hari ini bisa bergabung bersama para narasumber yang lain juga, ya. Ada Ibu Dr. Inayatillah sendiri. Tadi barusan saya juga dengar di akhir presentasinya, dan ada Saudara Reza ya, yang juga telah menyampaikan presentasinya. Tema tentang moderasi beragama dan tantangan di era disrupsi ini sangat penting dan bisa kita diskusikan terus-menerus, karena kondisi masyarakat juga berubah, kondisi secara global pun berubah. Bahkan sekarang di masa pandemi COVID-19, yang terkena dampak adalah masalah kesehatan manusia ya di seluruh dunia, ditambah dengan masalah obat-obatan, harus dicarikan vaksin secara cepat. Ini masalah global. Apa kaitannya dengan moderasi beragama? Ternyata permasalahan global ini tetap bisa mempengaruhi situasi sosial, budaya politik suatu bangsa. Jadi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak ya negatif bagi dunia pendidikan, ekonomi, politik, tentu kesehatan, kedokteran, dan juga berbagai segi kehidupan yang harus kita beri solusi. Pembahasan kali ini adalah tentang moderasi beragama yang saya akan tampilkan ya dalam share. Bisa saya share ya sekarang ya. Oke. Mudah-mudahan ini dia filenya betul tidak ya. Oke. Di sini tentang moderasi beragama, tema yang diberikan adalah antitesis radikalisme, dan ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari moderasi beragama ini tetap diperlukan, karena moderasi beragama menjadi koridor pergaulan kita sebagai anak bangsa, sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga. Kalau kita tidak mengindahkan moderasi beragama yang bisa kita terjemahkan sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam kita melaksanakan hubungan, baik antar pribadi maupun antar lembaga, itu adalah moderasi beragama. Atau bahasa lebih simpelnya adalah al-akhlaqul karimah dalam bergaul sesama kita. Ya, moderasi beragama juga bisa diartikan, tadi kita dengar dari Ibu Inayatillah, bahwa adalah agama Islam yang wasatiyatul Islam, yang mengindahkan nilai-nilai toleransi, memberikan kemudahan, saling menyayangi, mengasihi, dan juga saling peduli. Itu adalah moderasi beragama. Maka ternyata di masa pandemi COVID-19 ini pun prinsip-prinsip dan nilai itu masih sangat diperlukan. Kita lihat ya dari hal yang terjadi di masyarakat pun kita bisa lihat banyak yang panik, terutama banyak yang sakit, banyak yang panik, banyak yang di PHK, jatuh miskin, dan lainnya. Kita semua terpengaruh. Melakukan transformasi tidak mudah di zaman pandemi 19 ini. Termasuk tentang moderasi beragama, ya
tema saya dikaitkan dengan radikalisme. Radikalisme lain dengan radikal ya. Kalau radikal itu hal bisa jadi positif, bisa jadi tentu negatif. Kalau di dunia kedokteran, sel radikal itu yang bisa menimbulkan kanker, maka menjadi negatif. Tapi kalau dalam pergerakan sosial, pembaharuan, diperlukan juga gerakan yang radikal untuk membenahi bangsa, membenahi diri. Tetapi radikalisme adalah makna atau istilah dari segi politik. Saya bacakan dari KBBI bahwa pertama maknanya aliran atau faham. Karena ada akhiran isme, maka dia menjadi aliran yang radikal dalam politik. Ketika menjalankan perubahannya, dia melakukan kekerasan. Sikapnya drastis dan menolak secara ekstrim aliran politik yang ada. Artinya bisa jadi menentang pemerintah juga. Maka radikalisme terjadi pada dua level, dunia pemikiran dan juga tindakan. Ya, hal inilah yang kita harus antisipasi, bagaimana agar pemikiran tidak mempengaruhi dan juga gerakan tidak merugikan banyak orang atau pihak. Nah, ranah radikalisme di dunia politik tercermin bahwa adanya pemaksaan satu pendapat tertentu, tapi secara inkonstitusional. Jadi kalau penuntut perubahan, tetapi dengan cara-cara yang konstitusional, artinya melalui jalur yang memang sudah diberikan, menyampaikan aspirasi di kampus-kampus, menyampaikan aspirasi kepada Pemda, menyampaikan aspirasi kepada pihak yang berwajib, tetapi dengan cara-cara yang baik, dia sesuai jalur hukum, maka itu tidak apa-apa. Walaupun terkesan radikal. Tetapi kalau secara institusional dan ada mobilisasi massa untuk mendukung kepentingan tertentu, maka ini akan dikategorikan jadi gerakan radikalisme karena akan berujung pada konflik sosial. Ya, jadi ini di kampus-kampus berpikiran radikal itu adalah salah satu bentuk dari berpikiran secara kritis. Sebenarnya ya, kita mengkritisi pemahaman tertentu, kebijakan tertentu, itu tidak apa-apa. Tapi kita salurkan juga aspirasinya kepada hal-hal yang sudah dimungkinkan, forumnya atau jalurnya. Tapi kalau inkonstitusional dan berujung pada konflik sosial, nah inilah yang kita harus hindari. Dalam bidang keagamaan, radikalisme agama juga ada. Mereka adalah dikelompokkan pada kelompok yang memang memiliki pemahaman tertentu, tapi dalam pelaksanaannya secara ekstrim melakukan pemaksaan terhadap ide-idenya dan juga melakukan aktivitas yang merugikan. Artinya menggunakan kekerasan akhirnya merusak citra agama. Bisa jadi agama Islam, bisa jadi agama Katolik, bisa jadi agama Hindu, agama Buddha, apapun, banyak yang sudah menunjukkan sikap intoleransi, sikap kekerasan dan juga radikalisme yang mereka anut itu sudah banyak bukti merugikan. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa radikalisme berarti ada yang kita maksud adalah yang merugikan dan bisa menimbulkan konflik sosial. Tapi kalau yang berupa kritik dan kritik yang membangun, maka walaupun radikal itu tidak dimasukkan dalam kategori ini. Jadi radikalisme keagamaan, saya lebih mengerucut ke sini, adalah pemahaman keagamaan yang literal.
Jadi kapan kita menjadi radikal? Sekarang nih di orang Indonesia umumnya dikategorikan keislaman kita adalah moderat. Moderasi pemikiran keagamaan yang ada di Indonesia itu adalah kita menganut mazhab Syafi'i, tetapi membaca juga, menghormati juga mazhab-mazhab lain. Kita tidak mengharuskan membaca tafsir Al-Quran pada 1 atau 2 atau 10 buku tertentu di kitab tafsir, tetapi kita membuka semua wacana untuk didiskusikan, bahkan kita sangat terbuka untuk pemikiran-pemikiran baru dan yang kontemporer. Ya, kemudian pemahaman ayat jangan sepotong-sepotong, parsial, memahami secara sepihak saja atau menurut pemahaman sendiri. Jadi bacaan kita terhadap sejarah Islam pun harus diperluas. Kita baca ulang untuk kita pahami dan bisa kita sesuaikan atau pemahamannya ya dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi masa lalu tentu ada positifnya dan negatifnya. Dan positifnya berlaku atau sesuai dengan zamannya, sedangkan belum tentu hal-hal yang diputuskan atau yang ada di masa lalu itu sesuai 100% dengan masa sekarang. Tentu itu harus kita pahami. Oke, maka radikalisme ini ciri-cirinya tadi ya, membaca ayat secara literal, letterlek gitu, dan sepotong-sepotong, tidak secara komprehensif. Kemudian memilah dan memilih bacaan dalam sejarah Islam, sehingga akhirnya terjadi satu pemahaman yang dinamakan deprivasi politik, sosial, ekonomi yang masih bertahan di dalam masyarakat. Jadi ada sikap politik tertentu yang dipertahankan di dalam masyarakat tanpa memperlihatkan perkembangan zaman yang apa yang dibutuhkan. Jadi antitesis radikalisme kita harus kembalikan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi, bahwa ajaran pokok yang diemban oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya pada intinya adalah perdamaian. Assalam, Allahumma minkas salam wa ilaikas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Selalu pakai assalam. Berarti assalam ini adalah inti dari Islam. Memang demikian, satu akar kata ya. Islam artinya penyerahan diri terhadap kepada Allah ya. Kemudian menerima semua ajarannya. Ajarannya adalah assalam. Maka kita menerima hal-hal yang positif, meninggalkan yang negatif, tetapi kita tetap berjuang. Di sini saya mengutip bahwa ajaran Islam tidak disebut Muhammadanisme. Gitu. Kalau di buku-buku Barat suka disebut begitu. Saya juga menemukan peneliti ya, S3 juga mau gaya-gaya pakai daripada menyebut ajaran Islam, dia sebut Muhammadanisme. Muhammadan ya, ini Muhammadisme, Muhammadanisme. Ya, dia mau gaya-gaya katanya. Kan ini ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka kita sebut ini ajaran Nabi Muhammad, ya Muhammadanisme artinya, atau Muhammadisme, atau Arabisme karena Nabi Muhammad orang Arab, atau Quraishisme, ya karena memang dari suku Arab. Nah, jadi bukan demikian. Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran untuk semua umat sepanjang masa, dimanapun dan kapanpun. Bukan tergantung pada masyarakat tertentu. Ya,
ajaran Nabi Muhammad sudah terbukti di zaman lalu pernah menjadi adik kuasa, negara-negara Islam menjadi adik kuasa, termasuk di Indonesia. Kesultanan-kesultanan zaman dahulu menjadi kuat, menguasai perairan di Nusantara, ya, dengan menghasilkan hasil bumi yang sangat hebat. Jadi intinya Islam bisa menyejahterakan, menenteramkan, dan juga damai. Banyak contoh dari riwayat hidupnya, ya, dari sirah nabawiyah, bahwa untuk berdamai maka Rasulullah melakukan apa saja. Ketika ditolak dalam piagam dalam perjanjian Hudaibiyah, tidak mau ditulis Muhammad Rasulullah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ana Muhammad Rasulullah, begitu. Ketika dikritik, ditolak, maka Rasulullah mengubah perjanjian di awal perjanjian itu dengan mengatakan Muhammad bin Abdullah, dan itu semua sepakat karena ayahnya memang namanya Abdullah. Dan semua sepakat ketika perjanjian itu atas nama Muhammad bin Abdullah. Tapi kalau Muhammad Rasulullah, mereka tidak sepakat. Itulah fleksibilitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekarang konteks sekarang, pencetus dari moderasi beragama konteks sekarang adalah Bapak Lukman Hakim Saifuddin, dan melalui Kementerian Agama berhasil memasukkan prinsip moderasi beragama ke dalam RPJMN. RPJMN 2020-2024 mengharuskan prinsip moderasi beragama dijalankan oleh semua kementerian, oleh semua lembaga, oleh semua masyarakat dengan atas dasar prinsip moderasi beragama. Jadi kalau kita mau pahami moderasi beragama itu apa, maka moderasi beragama itu yang sudah diadopsi oleh pemerintah adalah bukan moderasi agama. Kalau moderasi agama berarti agama kita itu dijadikan di tengah-tengah sajalah, menerima prinsip misalnya dari agama-agama lain, dari budaya lain, kita kalah-kalahkan budaya kita supaya kita dibilang moderat, lalu kita melakukan hal yang ya campur aduk agama. Ini bukan itu artinya. Moderasi beragama adalah yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang dalam RPJMN-nya adalah moderasi beragama. Jadi kehidupan keberagamaan bangsa Indonesia. Bukan khusus moderasi agama terhadap agama Islam. Kita Islam punya prinsip wasatiyatul Islam. Ummatan wasata itu adalah dalam ayatnya. Maka kita memang mencetuskan sebagai ummatan wasata. Tetapi dengan cara-cara kehidupan yang terbuka, melaksanakan keadilan, toleransi, rahmah, ya, rahmatan lil alamin, itu harus kita jalankan semua. Jadi kalau moderasi agama kita sudah pahami bahwa harus rukun sesama penganut dan menjalankan prinsip keadilan, persamaan, toleransi, persaudaraan. Kalau moderasi Islam, ya, ajaran agama Islam agar dia seimbang, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tetapi tidak juga liberal ataupun terlalu konservatif, tapi kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira ini bisa kita pahami. Jadi moderasi beragama bagi saya adalah pemahaman dan penerapan ajaran agama secara benar dan lurus serta moderat bagi semua umat. Bukan hanya umat Islam. Semua punya ajaran agama, maka harus dilaksanakan dengan benar, lurus, dan moderat. Tidak dilakukan secara bercampur, mengambil dari ritual ini sedikit dan ini sedikit. Ya, jadi intinya moderasi beragama adalah panggilan kita menerapkan ajaran agama kita dengan baik. Ya, tentu mengapa masuk ke prinsip RPJMN moderasi beragama?
intinya adalah alat bagi penyelesaian konflik. Ada permasalahan bangsa tentang kemiskinan, maka kita harus atasi dengan prinsip keadilan yang bersumber dari agama, dari prinsip moderasi beragama, harus adil, ada distribusi yang adil terhadap harta, harus pemanfaatan energi yang moderat, yang baik, yang bermanfaat bagi seluruh anak bangsa. Lalu dengan demikian moderasi beragama ini dapat dijadikan alat untuk penyelesaian permasalahan. Permasalahan kita misalnya di dunia pertanian, untuk ketahanan pangan kita harus memberi solusi, bukan hanya mengajarkan bangsa makan nasi, tetapi bisa makan yang lain, karena Allah menciptakan makanan, sumber makanan yang sangat banyak, maka tidak boleh dieksploitasi satu jenis saja, tapi kita perkenalkan dengan yang lain sehingga ketahanan pangan kita bisa dilaksanakan. Baik juga tentang kelautan, Kementerian Kelautan Kemaritiman juga harus mengindahkan moderasi beragama sehingga memperhatikan nelayan-nelayan, ada keadilan, prinsip persaudaraan bagi para nelayan, pelaksanaan pertahanan terhadap laut juga bisa kita laksanakan dengan baik sehingga konflik-konflik bisa dihindarkan dan tidak lagi terjadi. Itulah yang saya pahami, bahwa moderasi beragama menjadi prinsip dalam pemerintahan agar kita semua bisa hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. Semua unsur prinsip pembangunan nasional dapat dilaksanakan. Nah, khusus tentang kampus, tentu Ibu Ketua Stain Melaboh paham betul bahwa moderasi beragama harus dilembagakan di kampus-kampus kita. Salah satunya lewat webinar begini kita bahas, saya kira juga nanti ada pusat kajiannya moderasi beragama atau sekolah moderasi beragama atau juga rumah moderasi beragama, apapun namanya, tetapi di kampus kita semua se-Indonesia harus membahas dan juga melembagakannya supaya tema-tema yang menyejukkan, yang memberi solusi tetap bisa kita laksanakan. Terakhir di UIN Jakarta tentu tema moderasi beragama ini penting masuk dalam PBAK, masuk dalam seminar, dalam Dies Natalis dan lainnya, sehingga kita semua sivitas akademika bisa melaksanakannya. Ini Syekh Abdullah bin Bayah juga sangat mendorong untuk dilaksanakannya moderasi beragama di semua segi kehidupan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat menghadapi pandemi ini dan tetap semangat membangun masyarakat, membangun bangsa agar bangsa Indonesia bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Amani Lubis ya. Mohon maaf tadi di awal saya membacanya agak salah begitu, Bu. Banyak sekali tadi hal-hal penting disampaikan oleh Ibu Amani, mulai dari bagaimana bentuk moderasi, kemudian radikalisme, kemudian bagaimana posisi kita sebagai orang Indonesia bisa menjadi seorang yang moderat juga. Baik para audien, kami himbau, ini kita sudah di akhir dari penyampaian materi, sudah dipresentasikan semua materi yang ada. Kami himbau kepada para audien bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan kepada para narasumber dengan berbicara secara langsung atau dengan mengetik di kolom chat. Nah, baik, di sini di kolom chat sudah ada yang raise hand, ada Bapak Supriyanto ya. Bapak Supriyanto barangkali ingin menyampaikan komentar atau pertanyaan, disilahkan Pak Supri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak suaranya? Ya sehat Pak. Ini sangat jelas Pak suaranya. Oke baik. Saya Supriyanto dari Yayan Purwokerto. Ingin menyampaikan beberapa poin sekaligus nanti mohon tanggapan dari Ibu Ketua dan juga Prof. Amani. Baik, yang pertama begini. Secara kontekstual, moderasi beragama itu sudah sangat bersahabat dengan kita, sangat akrab dengan kita di Indonesia gitu. Cuman sebetulnya menurut saya masih ada hal yang belum tuntas di awal. Karena apa? Karena definisinya kadang-kadang kita masih tarik-menarik gitu. Jadi ini bukan hanya istilah moderasi, bahkan yang lebih luas lagi, misalnya kayak istilah Islam rahmatan lil alamin misalnya, itu saja bahkan teman-teman Hizbut Tahrir katakanlah sekalipun mereka tetap saja bahwa Islam harus rahmatan lil alamin. Ketika ketemu kalangan Islam yang lain sama. Nah, slogannya sama tapi maknanya berbeda, kadang-kadang seperti itu. Kayak misalnya ketika bicara Islam rahmatan lil alamin, ternyata teman-teman Hizbut Tahrir itu apa? Islam rahmatan lil alaminnya itu bersyarat gitu kan. Bersyarat maksudnya gimana? Mereka bilang Islam akan jadi rahmatan lil alamin kalau syariat Islam sudah ditegakkan secara formal kan itu kan. Nah, ternyata begitulah sementara di bagian lain sebagian besar kita punya makna yang berbeda. Bicara toleransi juga begitu. Teman-teman saya misalnya yang dalam tanda kutip sering berpikir kaku, mereka juga bilang kita itu toleransi, tapi toleransinya apa? Asyidda'u 'alal kufar, ruhama bainahum, itu juga toleransi kata dia. Jadi kalau dalam ranah sosial kita sangat toleran, tapi akidah nggak boleh toleran. Nah, ini nih, maka sebetulnya memang harus intens dialog dan lain sebagainya. Atau mungkin Prof. Amani atau Ibu Ketua katalah punya ramuan jitu bagaimana kita di titik awal ini kita bisa ketemu, bisa jumpa dalam konteks apa. Sama deh, karena kalau kasus kayak yang tadi saya bilang contoh yang pertama Islam rahmatan lil alamin itu sama slogannya, cuman dengan bendera yang diusung berbeda. Itu kan nanti di akhir sama-sama ini, oh ternyata dia rahmatan lil alaminnya ke timur, saya ke barat, nggak pernah jumpa kan begitu. Nah, oke deh, itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, kalau konsep moderatisme ini memang secara umum kan kita ngambil dari konsep wasatiyah. Misalnya kalau dalam filsafat akhlak dikatakan al-fadilah wasat bainar radhilatain. Ini prinsip yang paling pokok kan itu. Yang namanya yang bagus, yang utama itu tengah-tengah di antara dua hal yang ekstrim. Maka tadi Prof. Amani kan menyampaikan itu ekstrim kanan, ekstrim kiri, yang tengah-tengah. Nah, persoalannya kemudian, yang tengah ini kan pasti bukan tengah matematis yang harus satu. Kalau satu nanti sama saja itu nanti ada ekstrim tengah kan itu kan. Tengah itu kalau 1 sampai 10 yo bisa jadi 2 sampai 9 itu semuanya moderat. Nah, atau kalau lebih sempit mungkin 3 sampai 8 katakanlah. Nah, ini ya kelonggaran ini, moderatisme kan notabene longgar. Ini kan juga bukan tanpa masalah. Artinya kita yang di kutub 3 katakanlah nanti pasti akan memandang yang di kutub 8 ini sebagai dalam tanda kutip tadi radikal kan itu kan. Karena apa? Karena jauh banget kan itu. Padahal sebetulnya itu moderat sama-sama. Nah, maka sebetulnya apa sih kiat jitu untuk bisa membuka hati yang longgar, pikiran yang terbuka. Mungkin Prof. Amani atau Bu Ketua punya trik-trik itu untuk ditanamkan di mahasiswa kita. Yang terakhir, kalau saya kok gini bahwa memang jalan kebenaran itu kan banyak kan itu kan. Kalau tadi tekstualis
itu identik dengan pandangan yang kaku, maka sebetulnya tekstualis itu bisa kita maklumi lagi literalis tekstualis itu kemudian mereka mau deh membuka pikirannya, mau deh sedikit berpikir cerdas kan itu kan. Atau katakanlah ada kendala spiritualis misalnya. Kayak saya punya teman-teman kemarin ketika menghadapi pandemi di awal, ketika ada seruan nggak boleh lagi ada majelis, pengajian, kumpul-kumpul. Ada teman saya bilang gini, Mas, saya kan punya kekuatan supranatural, saya punya kekuatan spiritual yang bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Terus saya bilang gini, Mas, kekuatan spiritual ente itu kan terbatas kan itu. Kalau untuk menangkal sekedar 5 sampai 10 orang mungkin ente kuat, tapi kalau untuk 2.000 3.000 orang apa ente kuat? Ya enggak lah kayaknya kan gitu. Karena spiritual. Nah, makanya biasanya penyakitnya kaum spiritual itu kan egois kan misalnya gitu. Nah, maka ketika mereka bisa menurunkan sisi egoisnya itu akan jadi moderat. Begitupun kadang kaum rasionalis tadi yang mengandalkan pikiran cerdas mereka, seringkali mereka menjadi sombong. Kalau mereka mau menurunkan kesombongannya, itulah moderatisme. Kalau saya kok gitu. Oke deh, itu aja. Terima kasih. Sukses Tain Melapo. Sukses Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ya, kita minta langsung kepada para narasumber ya, Pak Reza Idria, kemudian Ibu Ketua Senlabo Dr. Inatila, ada Prof. Amani. Barangkali juga kita sudah mendengarkan bersama tadi apa yang disampaikan Pak Suprianto ya. Bisa ditanggapi secara langsung, barangkali dimulai dulu dari Ibu Ketua Stein Melabo ya. Silakan Ibu Ketua. Baik, terima kasih atas. Ya. Ya, halo, sudah dengar? Ya, sudah tersambung. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Bapak Suprianto. Jadi tanggapan tadi sangat menarik, bahwasannya moderasi beragama ini apakah suatu konsep jalan tengah, atau tadi ditutup dengan bahwasannya bagaimana kaum tekstualis itu menurunkan sedikit cara pandang mereka untuk melihat adanya perbedaan pandangan dari pihak yang lain. Nah, kalau kita melihat bahwasanya moderasi beragama di sini adalah sikap, dalam bentuk sikap bagaimana kita melihat adanya perbedaan pandangan dalam memahami ajaran agama Islam. Karena Islam sendiri memberikan peluang bagi kita untuk menafsirkan ajaran agama itu berbeda. Yang menjadi permasalahan adalah ketika perbedaan penafsiran kita itu menjadi awal dari konflik untuk saling menyalahkan di antara kita, yaitu bahwasanya kita mengatakan bahwasanya pendapat kita yang paling benar, sedangkan pendapat yang lain salah. Nah, bagaimana cara kita bisa menerima adanya perbedaan inilah yang sebenarnya yang akan kita internalisasikan kepada ya, kalau bisa saya katakan, kalau di perguruan tinggi, pada mahasiswa kita. Di mana nanti kita berharap mahasiswa kita inilah yang akan menjadi agent social of change di dalam masyarakat. Nah, konsep moderasi beragama itu sendiri tadi saya sepakat perlu kita diskusikan kembali bentuknya. Oleh karena itu, adanya unit kajian seperti ini memberi peluang bagi kita untuk melihat bentuk manakah yang paling sesuai yang bisa kita gunakan, yang bisa kita terapkan di lembaga perguruan tinggi kita. Karena boleh jadi model moderasi beragama yang diterapkan di STIN Tengku Dirundeng Melabo ini
belum tentu sesuai ketika ini diterapkan di UIN Jakarta atau di IAIN Purwokerto tempat Pak Supriyanto. Jadi saya pikir karena moderasi beragama itu adalah sikap, dan sebagaimana tadi kita pahami bahwasanya konsep moderasi beragama itu sendiri, bahwasanya Islam sendiri sudah memberitahu, tapi sudah ada ayatnya, tetapi ketika kita menafsirkan itu tergantung siapa yang menafsirkan. Jadi pada intinya ini tidak ada kata putus, memberi peluang bagi kita untuk melakukan diskusi-diskusi kembali sehingga moderasi beragama kita ini akan sesuai dengan konteks lokal kita. Jadi itu jawaban dari saya, Pak Ikhwas. Mohon maaf, saya harus beralih seat ini karena ada kesalahan teknis di perangkat saya. Halo, bisa terdengar suara saya di sana? Bisa Pak, bisa. Ini enggak terdengar. Oh bisa, ya. Ada suara. Tadi sudah kita dengarkan ya paparan sebagai jawaban dari pertanyaan atau komentar dari Pak Supriyanto tadi. Kemudian kita juga berharap jawaban atau penjelasan dari Ibu Amani untuk menjelaskan terkait poin-poin yang disampaikan oleh Pak Supriyanto tadi, ada terkait definisi moderasi yang perlu ditegaskan, kemudian Islam rahmatan lil alamin, kemudian ada poin toleransi, konsep moderatisme, ukuran-ukurannya apa saja begitu ya, apakah lebih longgar atau lebih dipersempit begitu. Kemudian juga dalam memahami teks atau keseimbangan dalam memahami teks dan rasional. Ya, terima kasih Bu. Oke. Silakan Ibu Amani. Iya, terima kasih. Jadi semangat kita adalah tetap ya, bukan mau menang sendiri. Oke. Dan Pak Supriyanto bisa saja pilih-pilih ayat, pilih-pilih hadis, pilih-pilih ormas mana yang mengatakan ini itu, tetapi ya itu namanya pilih-pilih ya, berarti juga belum hakikat semuanya yang diungkapkan. Di sini maksud saya, masa kita percaya kalau ada yang mengungkapkan al-Islamu rahmatan lil alamin atau rahmatun lil alamin, Islam rahmah lil alamin, itu positif atau negatif? Lalu satu terjemahannya, kalau Islam rahmah lil alamin berarti kita harus jadikan Islam itu sebagai hal-hal yang formal saja. Di situ negatif atau positif? Kita berpikir aja. Al-muslimuna kal jasadil wahid. Harus saling tolong menolong orang Islam. Positif atau negatif? Tidak tahu. Asyidda 'alal kuffar wa rahama bainahum. Negatif atau positif? Gitu. Jadi kita berpikir kalau kita nanti melihat dari kacamata ormas tertentu dengan menggunakan ayat-ayat yang tadi itu, maka sepertinya kita mau menyalahkan ayat. Ayatnya nih yang salah. Kenapa ya? Harus ada ayat yang mengatakan asyidda 'alal kuffar. Kenapa? Enggak usah dibedakan, mestinya ruhama 'alan nas aja semuanya. Jangan asyidda 'alal kuffar. Ya. Tadi Islam rahmah lil alamin, tapi kok kenapa nanti ditarik-tarik lagi? Kenapa harus ada perang? Kenapa harus ada ini, harus ada ini? Jadi sepertinya mau mempertanyakan kebijakan Allah di bumi ini ya.
tidak mau mengatur diri sendiri untuk bisa hidup damai bersama yang lain. Tapi mau nyalahin orang saja dan nyalahin ayat atau hadis. Jadi ada dampak. Maka saya, kalau cara saya bertanya dan saya memahami, saya sudah tidak lagi seperti ini ya, gaya-gaya mahasiswa lah gitu ya, yang masih mempertanyakan ya kebetulan sekarang Islam formal dianggap salah. Tapi apakah Islam formal itu salah? Kan juga tidak. Itu juga harapan dari kita semua. Bahwa Islam bisa dijalankan. Tidak bisa 100% ya 80%. Tidak bisa 80% ya 50%. Atau 30%. Apakah pelaksanaan 30% itu juga salah? Menurut saya juga tidak. Ya, tergantung kita, umatnya. Kita mau sepakatnya sampai di mana. Prinsip dalam Islam adalah kesepakatan, musyawarah dan memperoleh kesepakatan. Selama tidak disepakati, ya berarti masih ada yang menganggapnya tidak cocok. Hal yang mukadimah panjang saya ini mau mengatakan bahwa memang demikianlah ayat dan hadis bisa dimultitafsirkan oleh siapapun. Maka Al-Quran itu tidak hanya untuk politisi, bukan hanya untuk ahli bidang tertentu, tetapi untuk semua. Bisa difahami oleh semua dengan perspektif masing-masing. Itu keindahan, bukan bencana. Masa mau satu pemahaman semuanya, itu kan tidak mungkin. Perbedaan itu udah keniscayaan, jadi tidak mungkin. Maka kita harus balikkan pertanyaan, kalau kita sudah dinyatakan ummatan wasata, berarti kita ya harus mengupayakan, mencari upaya sekuat mungkin untuk membuktikan bahwa kita ummatan wasata yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan yang merusak, bukan yang saling mencemooh, bukan yang saling merendahkan, bukan yang menggunakan kekerasan, gitu. Jadi itu bagaimana caranya? Ya sangat sulit. Memang harus mengendalikan diri, mengendalikan lidah, mengendalikan telinga, mengendalikan semua anggota badan, semua indera harus dikendalikan. Subhanallah. Makanya menjadi umat wasata itu tidak mudah. Jadi menjadi umatan wasata bukan hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, tetapi dari ilmu-ilmu dunia semuanya. Karena kita makhluk hidup di atas bumi, terkait sama hukum alam yang ada di semesta ini, maka kita semuanya harus berada sinkron. Kita mensinkronkan diri ke dalam alam semesta ini. Tidak bisa bikin dunia sendiri dengan bayangan atau mimpi sendiri. Oke, jadi yang istilahnya moderatisme adalah bukan hanya pelaksanaan dari ayat. Gini ya, saya mau baca ayatnya dulu. Bahwa mau dikaitkan bahwa moderatisme atau moderasi dalam Islam ya, itu bukan hanya berkait umat Islam saja, tetapi dengan semua makhluk. Kemudian bukan hanya ya kita tafsirkan sendiri-sendiri ya umatan wasata, tetapi ada prinsip-prinsipnya. Dan prinsip-prinsip ini sesuai dengan maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah berkembang dengan perkembangan zaman. Itu indahnya Islam, fleksibel. Tidak ada patokan harus aturan begini-begini. Karena fikih pun juga berubah-ubah sesuai dengan masyarakatnya, sesuai dengan zamannya. Jadi prinsip yang saya maksudkan adalah ketika mau membahas asyidda 'alal kuffar wa rahama bainahum ini, bainakum bainal muslimin, itu adalah harus punya prinsip-prinsip supaya prinsip dalam Islam ini tidak dicemoohkan, tidak diselewengkan, gitu.
Tidak jadinya ayat atau hadis yang bermasalah, tetapi sebenarnya kita yang bermasalah untuk memahami ayat itu. Maka prinsip yang ada adalah yang pokok, keadilan, kebaikan, kasih sayang, peduli, kemudian damai, ya ada perdamaian. Kalau satu atau dua prinsip ini dikalahkan, berarti kita belum menerapkan perdamaian. Kalau kita berpandangan bahwa kita harus memerangi semua orang kafir, ya, yang bukan muslim kita harus perangi, karena ada hadisnya, ada ayatnya seperti itu. Kita harus keras kepada orang kafir. Ya itu salah, pemahaman yang salah. Itu sama dengan film yang dikembangkan di Belanda. Ngumpulin semua ayat-ayat perang, ayat-ayat yang keras-keras itu, lalu dijadikan film. Akhirnya kita seperti jadi umat yang biadab. Apa kita mau seperti itu? Kita hanya mengumpulkan secara parsial ayat-ayat, lalu kita jadikan agama kita ini buruk. Nah, jadi harus ada prinsip yang kita gunakan. Dengan akal sehat tentunya, bukan dengan sentimen apapun begitu. Jadi keadilan, kasih sayang, kepedulian, rasa kemanusiaan, itu semuanya harus menyatu dalam memahami agama, ajaran agama kita, gitu. Khususnya ketika berhubungan dengan umat lain ya. Ya, sekarang bahkan saya presentasi 2016 di Abu Dhabi tentang perkembangan fikih dan maqasidus syariah. Sekarang bagi saya, dan karena saya orang Indonesia dan memahami ya ajaran Islam, maka al-muwatanah atau citizenship itu menjadi prinsip dalam menjadikan ummatan wasata. Penyebutan ummatan wasata adalah sekarang, di zaman sekarang ini, menerima al-muwatanah, citizenship, bahwa kita sama rata sesama warga negara di hadapan hukum di dalam suatu negara. Bukan Indonesia aja, banyak yang nation state lainnya juga demikian, dan kita ingin umat Islam dihormati, orang lain juga mau dihormati. Kita menghormati orang lain, kita supaya kita juga dihormati. Ya, yang saya pahami begitu, bahwa ummatan wasata adalah konsep yang berkembang sesuai zaman, dan mestinya begitu. Tidak usah dipatok. Tidak usah Pak ya, Pak Supriyanto, tidak perlu ada definisi tertentu. Karena nanti anak Bapak mungkin pandangannya lain, dan itu sudah pasti. Puluhan tahun lain juga pasti. Jadi tidak perlu diterjemahkan secara letterlek. Saya mau baca ayatnya yang tadi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakuna syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi supaya jangan baca ayat parsial ummatan wasata, sepertinya kita sudah paham semuanya. Padahal itu berkait dengan penggal sesudahnya tentang litakunu syuhada, jadi saksi di hadapan orang. Bahwa apa? Bahwa prinsip ummatan wasata itu sudah disampaikan ke semua orang. Dan kita bersaksi juga bahwa risalah Nabi Muhammad SAW sudah disampaikan dan sudah banyak saksi. Jadi ummatan wasat itu sangat berkait dengan manusia, bukan hanya dengan hukum, dengan letterlek ayat dan hadis, tetapi kita adalah konsep hidup sebagai ummah yang hidup, yang dinamis, bergerak, fleksibel, dan lainnya. Di samping kita tetap harus ada saling hormat menghormati. Gitu. Itu saja yang saya mau sampaikan, bahwa tidak usah berpikiran parsial, biarlah orang berpandangan lain, dan tidak apa-apa kita berbeda pendapat, tetapi kalau sudah ada yang melampaui batas, maka kita serahkan ke hukum. Kalau sudah ranah hukum berarti tidak ya kita serahkan saja, seperti itu. Satu hal lagi, moderasi beragama sudah saya sampaikan tadi, bukan moderasi agama.
Jadi tolong ini para dosen, mahasiswa, sivitas akademika, atau masyarakat semuanya mendukung program pemerintah agar moderasi beragama muncul di setiap aspek pembangunan. Pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan, ekonomi, keuangan, apapun. Karena moderasi beragama adalah penerapan semua nilai dan prinsip yang mensejahterakan umat, mensejahterakan bangsa. Yaitu tadi keadilan, persamaan, persaudaraan, kemanusiaan, kasih sayang, kepedulian. Di zaman pandemi ini, inilah yang kita butuhkan. Maka program-program pemerintah kita ingin memperkuat bangsa dengan moderasi beragama. Ditambah dengan kewajiban umat Islam adalah mempelajari agamanya secara serius supaya bisa dikembangkan di dalam masyarakat, pemahaman berkembang sehingga tidak ada definisi yang baku, padahal zaman berubah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, sama-sama kita ucapkan kepada Ibu Amani ya atas jawabannya. Di sini juga kita masih terhubung dengan Pak Riza Idria. Walaupun tadi materi yang disampaikan Pak Riza adalah moderasi beragama dalam konteks keacehan, tapi juga barangkali kita berikan ya waktu untuk menjawab atau mengomentari pertanyaan Pak Supriyanto tadi kepada Pak Reza. Kami persilakan. Baik Pak Iwan, terima kasih Pak Supriyanto. Jadi saya kira juga sudah panjang lebar disampaikan oleh baik Ibu maupun Ibu Yanti. Saya mungkin hanya menambahkan pada bagian pertanyaan tentang kiat tadi ya. Karena bagi saya, dan mungkin jawaban ini juga agak sedikit personal, bagi saya kenapa moderasi ini dengan literasi itu sangat penting. Jadi sudah kita lihat dalam pengalaman juga bahwa orang yang beragama karena dia orang yang menjalankan agama karena pengetahuan di sini adalah pengetahuan dari bacaan, dari kajian-kajian rutin, sehingga bukan hanya mendengar. Kebanyakan kita lihat orang yang menjadi radikal dan fundamental ini adalah orang-orang yang teliti dan hanya mendengar tapi tidak punya kemampuan membaca. Sehingga misalnya ya saya katakan di presentasi saya tadi bahwa setiap orang itu berkesempatan itu menjadi fundamental. Fundamental ini artinya tidak mau mengakui bahwa selalu ada kemungkinan lain. Sementara orang-orang yang moderat ini, mereka punya willingness, punya kemampuan untuk menerima bahwa ada kemungkinan lain. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, orang yang moderat bisa juga menerima bahwa 3 tambah 2 tambah 1 juga 6. Tapi orang yang fundamentalis tidak mau dengar itu. Mereka tetap mau 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan ini hanya bisa dijalani dengan satu pengalaman yang reflektif. Kalau saya misalnya pribadi ya, kalau ditanya kepada saya bagaimana sebenarnya membentuk satu karakter moderat itu ya itu dengan pengetahuan. Itu saya juga menawarkan bahwa konsep moderat yang kita pahami itu juga berbeda sekali dengan itu harus sesuai dengan histori, dengan latar belakang, konteks sosial, bahkan antar negara itu berbeda sekali. Yang saya baca di New York Times dalam 3 tahun terakhir misalnya, mereka berpikir tentang apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman dengan Saudi itu sebuah gerakan moderat, mengizinkan perempuan menyetir mobil, sementara di Indonesia itu sudah dari dulu boleh misalnya, dan itu membuat perempuan bisa menyetir mobil bukan satu gerakan moderat di Indonesia, jadi itu berbeda sekali. Dan penting sekali juga pertukaran ya pengalaman ya, makanya penting bagi pemerintah dalam hal ini mensupport ya program-program pertukaran culture, program-program membuat orang itu bisa melihat ada peradaban lain, ada negara lain, ada cara berpikir lain. Dengan interaksi ini itu juga membangun kesadaran, bukan hanya melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang homogen. Jadi saya kira itu saja tambahan dari saya, Pak Hakim. Baik, terima kasih Pak Reza.
audien sekalian, para narasumber yang kami hormati, barangkali kita sudah berada di akhir waktu ya. Akan tetapi kita masih meminta bagian closing statement dari masing-masing pembicara sebagai konklusi lah, biar bisa kita anggap, karena saya tidak akan menarik konklusi secara pribadi karena saya hanya moderator, dan kita serahkan kepada para pembicara untuk kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan dari banyak materi tadi atau diskusi yang sudah kita lalui sejak awal. Baik, barangkali closing statement ini kita minta pertama sekali kepada Bu Ketua, kemudian nanti berlanjut kepada Ibu Prof. Amani, kemudian ada Bapak Riza. Ya, tapi barangkali Ibu Ketua sedang ada meeting ya sebentar. Sementara kita langsung kepada Ibu Prof. Amani untuk menyampaikan closing statement. Kemudian Bapak Risa, nanti baru di akhir barangkali Ibu Ketua bisa bergabung kembali bersama kita. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Iya, alhamdulillah kita sudah berdiskusi hari ini tentang moderasi beragama di era disrupsi ini. Ternyata kita memang sangat diperlukan upaya ya, terutama dialog dalam berbagai masalah bangsa Indonesia, ya sesuai kemampuan kita. Tidak perlu pun kita harus memahami segala hal karena akan membuat diri kita lelah, dan juga kita harus biarkan Allah juga punya jalannya sendiri untuk menyelesaikan. Kita tidak perlu harus memiliki peran dalam semua hal, begitu, atau memikirkan semua hal. Kita ingin menumbuhkan hal-hal yang positif. Jadi dengan bersama, kebersamaan, positive thinking, positive action, itu yang kita perlukan. Karena dengan kebersamaan itu indah, bukan hanya dengan sesama orang Islam, tetapi dengan non-Muslim. Kalau ada kesempatan, maka itu pun bisa kita jalin. Kita akan merasa puas dengan saling membantu sesama bangsa Indonesia, karena ajaran Islam pun demikian. Kita harus menyayangi, saling menyayangi. Ya, walaupun dengan aliran yang berbeda, tetapi kita harus juga bisa berdialog dengan kepala dingin dan hati dada yang lapang untuk memunculkan ide-ide yang positif dari semua pihak. Disinilah kita diminta kita agar secara sosial budaya kita manfaatkan forum-forum yang ada, kearifan lokal kita manfaatkan untuk saling menjalin kebersamaan. Silaturahim tidak putus dengan adanya perbedaan-perbedaan itu. Saya sendiri merasa terima kasih diundang. Sepertinya saya hadir ke Melaboh, saya belum pernah ke Melaboh, saya sampai ke Banda Aceh saja, tetapi merasa dekat, dan dengan forum ini kita juga bisa berdialog dengan terbuka ya, dan semoga sehat semua dan kita bisa menjaga keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Insya Allah kita bangkit bersama dan kita benahi semua unsur-unsur dalam masyarakat, dalam bangsa kita agar menjadi lebih baik. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin.
Ya, baik. Langsung saja ya kepada Pak Idra, Pak Reza Idria Fiosdi untuk memberikan closing statement-nya di akhir. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi juga sudah diundang berpartisipasi di acara yang mulia ini. Bagi saya, moderasi ini atau menjadi Muslim yang moderat itu, walaupun kedengarannya gampang, tapi yang sangat sulit. Ini harus dibarengi dengan kajian yang tidak pernah berhenti. Jadi selalu harus ada kajian, memperbanyak kajian. Kita mencintai agama dengan ilmu, bukan dengan emosi. Kemudian juga peran negara, ini penting sekali. Negara ini harus menjadi wasit. Jadi wasatiyah itu harus ada negara yang menjadi wasit. Supaya tidak loss kiri dan kanan. Negara itu selalu harus hadir menegakkan hukum. Dan saya kira juga perlu menyetir satu ayat ya dari surah Yunus 99 yang kira-kira bunyinya adalah, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di atas muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Jadi itu adalah membuat orang satu keyakinan dengan kita itu betul-betul mutlak kuasa Allah, bukan kita tidak ada kemampuan itu. Kemudian standar atau etika paling minimal di kita, saya kira merujuk kembali kepada pesan Imam Ali yang saya sampaikan dalam slide tadi, bahwa dua tipe manusia itu. Mereka itu saudara kamu seiman atau saudara kamu sekemanusiaan. Jadi itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza Idria. Baik, berikutnya closing statement kita minta kepada Ibu Ketua Stein Melabo, karena ini sudah bisa bergabung kembali dengan kita di sini. Kepada Ibu Ketua, Dok, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Mohon maaf, memang jaringan di Melabo sepertinya kurang bersahabat hari ini, sehingga saya kurang menyerap informasi sebelumnya. Pada intinya yang ingin saya sampaikan bahwasannya kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwasannya moderasi beragama ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan sebagai insan yang berada di perguruan tinggi agama Islam negeri, baik itu perguruan tinggi agama Islam yang ada di seluruh provinsi di Indonesia pada umumnya maupun STAIN Tengku Dirundeng Melabo, bertanggung jawab untuk memberikan hikmah kepada masyarakat agar masyarakat ini mau menjalankan sikap yang mau memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Dan peran ini perlu kita berikan kepada generasi milenial kita sebagai agent of change. Kita harapkan mereka pada akhirnya setelah kita bentuk mereka dari sisi pengetahuan, sikap, perilaku, kita harapkan mereka mampu menyebarkan perdamaian dan memperkuatkan persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui tadi, posisi mereka ini menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Kita berharap generasi milenial ini bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat dan juga memberi solusi bagi kebijakan pemerintah. Sementara konsep-konsep moderasi itu sendiri itu masih perlu kita kaji dan dia akan berubah sesuai dengan zamannya. Jadi demikian kita berharap dengan adanya unit kajian Serama Moderasi Beragama ini bisa menjadi ajang kajian tentang konsep-konsep moderasi beragama itu sendiri, sehingga kita memiliki bentuk
yang sesuai dengan konteks kita saat ini, yang boleh jadi suatu saat bentuk ini tidak sesuai untuk generasi yang akan datang. Sekian close statement dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Prof. Amani Lubis yang telah bersedia menjadi narasumber. Walaupun secara fisik Ibu Amani belum sampai ke Melabuh, dan kami berharap suatu saat Ibu Amani bisa mengunjungi kami di Melabuh. Dan juga terima kasih kepada Bapak Reza Idria yang bersedia menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Dan kami berharap Bapak Reza Idria dan Ibu Amani tidak segan-segan untuk menerima permintaan kami suatu saat untuk melakukan kajian-kajian lagi. Boleh jadi tidak hanya kajian moderasi beragama, mungkin dalam topik-topik yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Moderator, saya ingin menyampaikan hal sedikit. Di chat itu ada yang bertanya tentang kesempatan meneliti atau ya kesempatan meneliti dengan pihak luar negeri. Saya kira ini tetap ada ya, kesempatan ini tetap terbuka. Tentu pihak-pihak di dalam negeri kalau Anda cari dengan sungguh-sungguh pasti akan ditemukan, baik itu lewat kementerian manapun, pasti ada bidang litbangnya yang juga kita bisa berkontribusi untuk penelitian. Pihak dari luar negeri pun demikian, lembaga-lembaga penelitian atau lembaga sosial besar yang ada yang sudah kita kenal seperti Asia Foundation atau DAAT ya punya Jerman, atau dari Prancis juga ada IFI, Institut Frances Indonesia. Semua itu ya sesuai informasi saya, semua mereka memberikan kesempatan. Sehingga silahkan di browsing semua pihak, insya Allah ada yang menarik ya, dan Anda semua bisa meneliti sesuai dengan tema yang diusulkan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada para narasumber, Ibu Pastain Melabuh, Dr. Yatila, kemudian Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, Rektor UIN Jakarta, kemudian Bapak Rizadria PSD selaku dosen di UIN di Banda Aceh. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh audiens yang sudah berpartisipasi pada kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama pada webinar selanjutnya. Dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sama-sama, sukses semua, sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Samsul, Marif. Mas Ikhwan, makasih Mas Ikhwan dari Kendari Mas. Ya, sama-sama. Siap. Kasih izin live. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena